Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sylvia. Di sini saya akan membuat tugas yang telah diberikan sebelumnya, yaitu tugas tentang sorting atau pengurutan. Setelah kita akan mulai. Pertama kita akan buat project baru. Ini kita next-kan saja. Kemudian kita namai projects-nya. Saya di sini akan menamainya dengan tugas final. Tugas final. Kemudian finish. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian new, pilih Java main class. Terus kita namai kelasnya dengan sorting. Kita finish. Nah, baiklah, pertama-tama kita tentukan dulu apa-apa saja yang ingin kita buat. Di sini saya akan membuat sorting menggunakan bubble sort, di mana bubble sort adalah metode mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Kemudian di codingannya kita pertama akan membuat scanner. Di mana scanner ini berfungsi agar user dapat memasukkan inputan. Yang kedua, kita akan memisahkan huruf dan angkanya. Kemudian yang ketiga, kita akan merubah huruf menjadi huruf kecil semua. Kemudian yang keempat, kita akan menghapus simbol atau mengeliminasi simbol. Dan yang kelima, kita akan merubah string menjadi array char. Yang keenam, kita akan melakukan sorting atau bisa dibilang pengurutan. Baiklah, kita akan mulai. Ini kita salin, kemudian ini kita jadikan komen. Oke.
Pertama kita membuat scanner dengan nama user, new scanner system in titik koma. Nah, setelah kita membuat scanner, kita harus mengimportnya terlebih dahulu agar terbaca oleh sistem. Nah, sudah terimport ya di sini. Terus selanjutnya kita membuat variabel string dengan nama wadah yang sudah berisi. Terus string kedua yaitu huruf, string yang ketiga yaitu angka. Oke, jika sudah, titik koma. Kemudian kita bikin SOP atau SOP. Ini kita membuat sistem println. Cara cepatnya kita tekan Ctrl terus spasi. Nah, di sort ini klik 2 kali. Jadi. Terus kita buat kalimat masukkan data yang ingin diurutkan. Oke, enter. Setelah itu kita akan membuat perintah agar user memasukkan datanya atau inputannya dengan cara variabel baru, variabel string bertipe data string dengan nama data sama dengan user next line. Oke, ini klik 2 kali. Sudah. Titik koma, jangan lupa. Selanjutnya kita akan memisahkan antara huruf dan angka dari data yang sudah diinputkan oleh user sebelumnya tentunya. Caranya adalah kita membuat for integer. Ini berarti variabel baru dengan nama i sama dengan 0, titik koma, di mana i lebih kecil sama dengan data length. Di mana data length ini merupakan panjang karakter dari variabel data. Akan dikurangkan dengan 1, i plus plus. Enter. If data char at i lebih besar sama dengan 0 dan data char
pad I lebih kecil sama dengan 9. Yang artinya syarat ini berfungsi untuk mengambil karakter dari indeks tertentu atau indeks ke I dari variabel data. Kemudian akan dimasukkan ke dalam angka, akan menampung akan menampung data char pad I titik koma else akan berarti selain dari itu akan ditampung wadah akan menampung data char pad I titik koma. Ini baiklah, pertama-tama mari kita runkan terlebih dahulu. Run file sedang diproses. Oke, akan masukkan misal datanya apa, hari 1, 2, 3. Nah, hari 1, 2, 3 ini pertama akan kita berarti ini misal tadi udah dimasukkan oleh user. Baiklah, kita akan melakukan pemisalan ini. Misal user memasukkan inputan yaitu AB12. Maka sekarang variabel data ini berisi AB12. Sekarang kita akan melakukan for looping atau pengulangan, di mana I adalah 0. 0 apakah lebih kecil dari data length atau panjang dari variabel data ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Dikurang dengan 1, 3. 0 lebih kecil dari 3. Benar, maka masuk ke sini. Sekarang data syarat yaitu mengambil karakter dari indeks ke I, di mana I adalah 0. Maka indeks ke 0, karakter indeks ke 0 adalah A. A apakah lebih besar dari 0? Tidak. Karena tidak memenuhi syarat, dia akan masuk ke else. Berarti sekarang wadah ini akan menampung data syarat ke I0, yaitu A. Berarti sekarang wadah berisi dengan A. Komen. Sekarang isi wadah adalah A. Kemudian kembali lagi akan lakukan, maka akan I++ yaitu 1. Sekarang I1, data length tadi 3, 1 lebih kecil dari 3, iya, maka kembali ke sini. Sekarang data syarat ke I, berarti di sini ini sudah 1 sekarang, 1. Indeks ke 1 adalah B. Apakah B lebih besar dari 0? Tidak, maka dia akan masuk ke else. Berarti sekarang wadah mengandung A dan B. A adalah AB. Kembali lagi I++, I sekarang 2.
2 lebih besar dari 3, iya, maka maka kembali lagi I++, di mana I sekarang adalah 2. 2 lebih kecil dari 3, benar, maka akan masuk ke if. Data syarat, berarti karakter indeks kedua. Apa indeks keduanya? Adalah 1. 1 apakah lebih besar dari 0? Benar. Dan apakah 1 lebih kecil dari 9? Benar. Maka dia akan masuk ke sini. Berarti sekarang variabel angka berisi 1. Nah, karena dia sudah berisi 1, akan lanjut I++. I++ sekarang I-nya 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? Benar, maka masuk lagi ke if. Sekarang kita ambil karakter indeks ketiga. Apa indeks ketiganya adalah 2. Apakah 2 lebih besar dari 0? Benar. Dan apakah 2 lebih kecil dari 9? Benar. Maka data variabel angka ini akan berisi 1 dan juga 2. Nah, sampai di sini variabel angka berisi 1 dan 2, sedangkan variabel wadah berisi A dan B. Sekarang kita akan masuk ke sini, yaitu merubah huruf ini menjadi huruf kecil semua. Jadi misal pada inputan user ini ada huruf variasi, ada huruf kecil, huruf besar, maka di sini dia akan merubah huruf tersebut menjadi huruf kecil semua. Baiklah, caranya adalah wadah sama dengan wadah to lowercase. To lowercase. Jadi ini merupakan sintaks untuk mengubah huruf menjadi huruf kecil. Sudah, kita akan lanjut dengan mengeliminasi. Sekarang kita akan lanjut untuk mengeliminasi simbol. Itu kita akan buat looping for integer, variable tipe data integer I. Dengan cara kita lakukan looping for variabel baru bertipe data integer dengan nama I sama dengan 0 epsilon 0 dengan syarat I lebih kecil sama dengan wadah length dikurang 1 sama I++ if wadah char ke I besar sama dengan A.
dan F salah, dan wadah char I lebih kecil sama dengan Z. Akan dimasukkan ke variabel huruf. Salah. Huruf sama dengan wadah char F salah char ini salahnya di mana? Char I. Oke. Ini misalkan tadi variabel wadah. Variabel wadah ini isinya misal A, B, terus ada simbol tambah sama simbol sama dengan. Nah, di sini dia akan tereliminasi. Jadi I ini adalah 0, I0 lebih kecil dari ini. Wadah, ini kita hitung panjang. Seperti yang tadi, hitung panjangnya ada 1, 2, 3, 4. 4 ini akan dikurang dengan 1, berarti sekarang wadah ini 3. 0 lebih kecil dari 3, iya, maka akan ke sini. Kita akan mengambil karakter indeks ke 0. Indeks ke 0 adalah A. A apakah lebih besar atau lebih besar dari A? Benar. Dan apakah lebih kecil dari Z? Benar. Maka akan ditampung ke sini, ke huruf ini. Kemudian I++ berarti I-nya 1. 1 lebih besar dari 3. Iya. Maka kembali ke sini, wadah syarat, kita ambil karakter indeks ke satunya adalah B. B apakah lebih besar dari A? Benar. Dan B apakah lebih kecil dari Z? Benar. Maka akan ditampung oleh variabel huruf ini. Berarti sekarang variabel huruf isinya adalah A dan B. Kemudian akan I++ kembali, jadi I-nya 2. 2 apakah lebih kecil dari 3? Benar, maka lanjut ke sini. Kita ambil karakter indeks kedua, yaitu plus. Apakah plus lebih besar dari A? Tidak, maka dia akan tereliminasi atau terabaikan. Akan I++ kembali, jadi I-nya adalah 3. 3 apakah lebih kecil atau sama dengan 3? Iya, maka lanjut ke sini. Kita ambil karakter indeks ketiga, yaitu sama dengan. Apakah sama dengan, lebih besar, sama dengan A? Tidak, maka dia akan tereliminasi atau diabaikan. Maka huruf akan menampung A dan B saja. Selanjutnya kita akan merubah string menjadi array char, yaitu char array. Nama variabelnya adalah angka. Array sama dengan angka dot to char array. Ini dia, titik koma. Itu juga dengan char huruf, sekarang huruf array sama dengan huruf dot char array. Klik 2 kali. Nah,
fungsinya adalah sekarang string angka tadi, ini kan tadi tipe datanya adalah string, sekarang akan berubah menjadi akan menjadi benar. Jadi fungsinya adalah tadi angka ini bertipe data string, maka dia akan diubah menjadi array dengan tipe data char. Itu juga dengan tadi. Ini huruf tadi tipe datanya adalah string, dia akan diubah menjadi array dengan tipe datanya char. Selanjutnya kita akan melakukan sorting atau pengurutan itu dengan cara kita bikin variabel baru dengan tipe data char array dengan nama pertama kita namai dengan wadah angka. Yang kedua kita namai dengan wadah huruf. Huruf. Kemudian for variabel i dengan tipe data integer sama dengan 0 i kecil dari angka array ini enggak sih bukan maaf, angka array dot length kita menghitung kurang 1. I plus I if bukan if, ini for integer i integer c sama dengan 0, dimana c lebih kecil dari angka length dikurang dengan i dikurang dengan 1. Kurang dengan i dikurang dengan 1. Satu C plus oh ini angka array, maaf, angka array
array J besar dari angka array J tambah 1 wadah angka akan menampung angka array indeks ke J. Selanjutnya, angka array indeks ke J akan berisi, maaf ini salah, huruf besar. Angka array indeks ke J akan berisi angka array indeks ke selanjutnya plus 1. Kemudian angka array indeks ke J plus 1 atau indeks selanjutnya akan berisi wadah angka. Ini merupakan sintaks untuk sorting angka. Selanjutnya, untuk sorting huruf ini sama aja, cuman beda variabel, jadi tinggal kita copy paste. Oke. Tinggal kita rubah variabelnya. Salah. Huruf array. Ini juga kita ganti dengan huruf array. Ini juga jadi huruf array. Ini jadi huruf array. Ini jadi huruf array. Yang ini jadi huruf array. Kita gantikan, ganti. Salah. Array. Sedangkan wadah ini di wadah huruf. Wadah huruf. Ini dia sintaks dari sorting angka dan sorting huruf. Selanjutnya untuk penjelasan. Pada proses sorting ini kita misalkan angka array berisi 8, 2, 6, 1. 0 i-nya ini kita lakukan looping, i-nya adalah 0. 0 kecil dari panjang angka array dikurang 1. Panjang angka array-nya adalah 4 dikurang 1, 3. 0 lebih kecil dari 3, maka dia akan masuk ke looping di dalamnya dengan integer baru yaitu J. J 0 sama dengan 0 dan J lebih kecil dari panjang angka array dikurang dengan I dikurang dengan 1. Tadi panjang angka array adalah 4 dikurang dengan I dikurang dengan 0 berarti tetap 4 dikurang dengan 1 berarti 3. J-nya 0. 0 lebih kecil dari 3, iya, maka dia akan masuk ke if ini. Angka array indeks ke J, indeks ke 0 lebih besar dari angka array indeks J tambah 1 atau indeks berikutnya. Jadi indeks ke J adalah indeks ke 0, di mana indeks ke 0-nya adalah 8. Harus
lebih besar dari indeks selanjutnya. Apakah ini lebih besar? Iya kan? Berarti lanjut ke sini. Wadah angka ini akan berisi angka array indeks ke 0. Berarti akan wadah angka array ini sementara akan berisi 8. Selanjutnya, angka array indeks ke 0 akan berisi angka array indeks selanjutnya. Dia akan bertukar posisi. Berarti indeks selanjutnya kan berarti ini J-nya tadi 0. Tambah 1 berarti 1. Indeks ini 2. Data indeks ke 1 kan 2. Berarti dia akan jadi di sini. Akan berubah posisi di sini. Sedangkan 8 ini akan menjadi akan berubah posisi juga jadi indeks ke 1. Dia akan bertukar posisi. Jika sudah, berarti sekarang di sini 2, di sini 8. Jika sudah, maka dia akan J++. Di mana J tadi 0, sekarang jadi 1. 1, ini tetap tadi kan, ini 3, karena udah dikurang ini. 1 lebih kecil dari 3, iya, maka dia akan lanjut ke sini. Indeks ke J ini tadi 1, lebih besar dari indeks selanjutnya. Indeks ke J adalah indeks ke 1 adalah 8 yang sekarang. 8 lebih besar dari indeks selanjutnya. Indeks selanjutnya adalah ini, 6. Apakah 8 lebih besar dari 6? Iya. Maka akan berlanjut ke sini. Berarti wadah angka ini akan menampung indeks indeks ke J. J ini 1 berarti 8. Wadah ini akan mengampung angka 8. Sedangkan angka array indeks ke J, indeks ke 1 akan menampung indeks selanjutnya yaitu 6. Jadi dia akan bertukar posisi, otomatis akan bertukar posisi. Di sini akan bertukar posisi angka array indeks ke 1 tambah 1 2, berarti di sini indeks ke sini akan berisi dengan ini. Wadah angka tadi ini apa? 8 kan? Berarti indeks ketiga akan berisi dengan 8. Sedangkan 6 ini akan berisi ke sini. Indeks ke 1 dia akan bertukar posisi. Berarti sekarang 2, 6, 8. Selanjutnya akan J++ kembali. J berarti sekarang 2. 2 apakah lebih besar dari 3? Iya, maka dia akan lanjut. Ini indeks berarti J kan tadi 3. Indeks ketiga, apakah indeks ketiga berapa? Indeks ketiga tadi 8. Apakah 8 lebih besar dari indeks selanjutnya? Berarti dibandingkan ini, indeks selanjutnya 1. 8 lebih besar dari 1, maka akan lanjut ke sini. Wadah angka sekarang akan berisi angka array indeks ke-2, di mana indeks kedua tadi adalah 8. Maka dia akan, wadah ini akan berisi 8 lagi. Sekarang angka array indeks ke J tadi kan 2. 2 berarti di sini akan berisi angka array indeks selanjutnya. Berarti akan berisi dengan 1. Indeks selanjutnya kan 1. Berarti dia akan bertukar posisi. Sedangkan indeks selanjutnya akan berisi dengan wadah angka ini tadi berapa? 8 kan? Berarti sekarang 2, 6, 1, 8. Nah, ini berarti sekarang ini hasil akhirnya. Dia akan J++ kembali. J akan 3 sekarang. 3 apakah lebih kecil dari 3? Tidak memenuhi syarat kan? Berarti dia akan kembali ke sini. I++ sekarang. Berarti sekarang I++ tadi I-nya 0, sekarang I-nya jadi 1. Ini kita hapus dulu. Yang tadi 2, 6, maaf. 2, 6, 1, 8 yang tadi kan. Sekarang di sini. Ini 1 sekarang. 1 apakah lebih
kecil dari angka array, panjang angka array, tadi ini panjangnya 3. Jika iya, maka dia akan lanjut ke sini. Dan akan terulang kembali ini. J-nya jadi 0 lagi. 0 lebih kecil dari panjang array, panjang angka array, panjangnya berarti tadi, ini kan tadi panjangnya 4, dikurang dengan I-nya tadi 1, jadinya 3, dikurang dengan 1 lagi, jadinya 2 sekarang, J-nya berarti 2. Maka dia akan kembali ke sini. Angka array, indeks ke J ini 0, berarti dia 2. 2 apakah lebih besar dari angka array indeks selanjutnya? Indeks ke J ini 0, tambah 1 berarti 1, indeks ke 1 lebih besar dari ini, 6. Tidak, maka dia akan J++. Ini tetap tidak akan bertukar posisi, tapi dia akan kembali lagi ke sini J++. Jadi sekarang J ini 1. 1 apakah lebih kecil dari ini tadi berapa? Ini tadi 4 dikurang 1, 3 dikurang 1, 2. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Benar, maka akan masuk ke if. Angka array indeks ke J-nya 1, berarti berapa? 6. Lebih besar dari angka array indeks selanjutnya, yaitu 1. Apakah 6 lebih besar dari 1? Iya, maka lanjut. Wadah angka akan berisi angka array indeks ke J atau indeks ke 1, 6. Berarti wadah angka ini sekarang isinya 6. Maka angka array indeks ke J atau indeks ke 1, dia akan berisi angka array indeks selanjutnya. Indeks selanjutnya berapa? 1. Sedangkan angka array indeks selanjutnya akan berisi wadah angka, akan berisi 6. Berarti sekarang 2, 1, 6, 8. Jika habis, dia akan J++ kembali. Berarti sekarang J ini udah 2. 2 apakah lebih kecil dari 2? Tidak. Maka akan terhenti for loopingnya, maka dia akan kembali ke sini ke I++. Tadi I-nya udah 1. Sekarang I-nya 2. 2 apakah lebih besar dari panjang angka array? Panjang angka array ini 4 dikurang 1 berarti 3. 2 apakah lebih kecil dari 2? Jika benar, dia akan masuk ke sini. J ini kembali 0. 0 apakah lebih kecil dari panjang angka array dikurang dengan I dikurang dengan 1? Ini tadi panjang angka array-nya adalah 4 dikurang dengan I terakhir berapa? 2. 4 dikurang 2, 3. 4 dikurang 2, 2. Dikurang 1, 1. Apakah 0 lebih kecil dari 1? Iya, maka masuk ke if ini. Angka array indeks ke J, indeks ke 0 ini, apakah lebih besar dari angka array indeks selanjutnya? Jika iya, maka akan ke sini. Apakah 2 lebih besar dari indeks selanjutnya yaitu 1? Iya kan? Benar. Dikarenakan 2 lebih besar dari 1, dikarenakan 2 lebih besar dari 1, maka wadah angka ini akan berisi angka array indeks ke J yaitu 2, sedangkan angka array indeks ke 0 akan berisi dengan angka array indeks selanjutnya yaitu 1. Angka array indeks selanjutnya akan berisi dengan wadah angka, yaitu tadi wadah angka berisi isinya 2. Jadi output terakhirnya adalah 1, 2, 6, 8. Nah, sekarang angka array ini berisi 1, 2, 6, 8 setelah melalui proses sorting secara ascending. Hal yang sama juga berlaku dalam sorting huruf. Dan yang terakhir adalah untuk menampilkan output. Outputnya, mari. Pertama kita akan menggunakan sistem outprint. Jadi untuk cepatnya tekan Ctrl terus spasi.
klik 2 kali di sini. Nah, kita akan menampilkan kalimat pengurutan data angka. Mana kan? Oh, ini kita print aja ya. Print. Kemudian kita buat looping for integer i sama dengan 0, di mana i salah kecil sama dengan angka array dot length dikurang 1 dengan i plus plus. Kemudian sistem print, buat print aja ya, buat print. Memanggil angka array indeks ke i plus ini untuk memanggil output huruf. Kemudian kita juga akan menampilkan, jadi ini tuh sorting apa. Ini kita menggunakan sorting dengan metode ascending atau dari kecil ke besar. Kemudian untuk output hurufnya pengurutan data huruf adalah enter. Bikin if ini karena sama aja, jadi kita copy saja ya teman-teman. Ctrl C, Ctrl F, kita ganti jadi huruf array, Selanjutnya kita rapikan saja ini ke tengah. Ini juga oke, seperti itu. Mari kita run, kita lihat. Sudah berhasil, sedang running. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini user sudah dapat menginput data. Apa yang akan diinput? Misal huruf random aja nih ya. Nah, sudah selesai. Nah, seperti ini. Ini merupakan data atau inputan dari user. Ini sortingan angkanya dan ini sortingan huruf.
dan dia ascending, dari kecil ke besar, Demikianlah tugas yang dapat saya begitulah video yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.